Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aisyah Nurul Fitri dengan NPM 10060619193 dari Farmasi E akan menjelaskan mengenai surfaktan. Di sini terdapat bahasan yang pertama yaitu prinsip HLB, yang kedua Gibbs absorption, dan yang ketiga potensial zeta. Sebelum mulai ke pembahasan, di sini ada pengertian surfaktan, yaitu surfaktan senyawa yang menurunkan tegangan permukaan antara dua cairan, antara gas dan cairan, atau antara cairan dan zat padat. Yang pertama di sini ada prinsip HLB. HLB sendiri atau hydrophilic lipophilic balance adalah nilai untuk mengukur efisiensi emulgator yang digunakan untuk menciptakan suatu skala sembarang berupa nilai-nilai yang berfungsi sebagai ukuran keseimbangan hidrofilik lipofilik surfaktan dengan menggunakan sistem angka. Di sini terdapat gambar, terdapat ilustrasi dari surfaktan itu sendiri, di mana terdapat bagian kepala yang merupakan bagian polar dan bagian ekor yang merupakan bagian nonpolar, di mana pada bagian kepala tersebut dia mengikat air atau hidrofilik, suka air, dan juga pada bagian ekor terdapat hidrofobik atau yang mengikat selain dari zat air, seperti lemak dan minyak. Dan keterangannya, semakin tinggi suatu HLB surfaktan, maka semakin hidrofilik suatu zat surfaktan tertentu, sedangkan semakin rendah HLB surfaktan, maka semakin hidrofobik suatu zat surfaktan tertentu. Lalu yang kedua ada Gibbs absorption, surfaktan sebagai pembasah pada peristiwa tanah kering. Surfaktan bertindak sebagai pembasah karena dapat menurunkan sudut kontak antara permukaan padat dengan cairan pembasah, di mana semakin kecil sudut kontak maka akan semakin mudah untuk dibasahi. Ketika surfaktan diberikan kepada tanah kering, maka bagian ekor hidrofobik akan tertarik ke permukaan tanah sehingga tanah kering dapat menyerap air yang menyebabkan terjadinya pergerakan air ke dalam tanah. Hubungannya dengan surfaktan yaitu memberikan Gibbs absorption yang mengukur jumlah surfaktan per satuan luas dari perhitungan tegangan permukaan. Dan yang terakhir ada potensial zeta. Yang pertama ada charge koloid, memiliki koloid bermuatan negatif yang saling tolak-menolak. Yang kedua ada coagulation, penambahan aluminium sulfat di mana terjadi tarik-menarik dengan muatan negatif. Yang ketiga ada flocculation, penambahan polimer dan polimer kationik sehingga dapat membentuk kelompok makro. Dan yang terakhir ada sedimentation, adanya pengendapan. Sekian penjelasan yang saya paparkan, kurang lebihnya mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.